Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah profil calon guru, yaitu saya sendiri, Ananda Nabila Afrina dengan NPM 22130411047 dengan topik materi pembelajaran yaitu mempresentasikan teks negosiasi, dan berikut ini adalah video pembelajaran yang sudah saya perkecil menjadi 15 menit. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Di cuaca yang cerah ini, Ibu harap hati kalian juga cerah seperti cuaca pada pagi hari ini. Gimana? Cerah nggak hari ini suasana hatinya? Cerah. Baik, Ibu harap seperti itu ya. Baik anak-anak, semua mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini agar kita semua diberkati dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Silakan pimpin doanya Syafiq Ramdhani. Baik, Bu. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalau begitu Ibu izin mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Marika Tafana Zain, Hadir, Bu. Selfie Oktarandani, Hadir, Bu. Anis Nurul Masinto, Hadir, Bu. Mutiara Afifah. Hadir, Bu. Hari ini semuanya hadir ya. Hadir, Bu. Ibu senang sekali karena kalian sudah membersamai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tapi Ibu tidak mau terburu-buru untuk masuk ke materi. Masih ingat tidak? Di pertemuan sebelumnya Ibu bilang apa? Ibu ingin kalian membaca mengenai, wah, lupa semua ya. Ayo, coba fokus. Pertemuan sebelumnya kita bahas tentang teks negosiasi. Ibu minta kalian untuk mencari ciri-ciri teks negosiasi. Dan Ibu ingin salah satu di antara kalian untuk mengapresiasinya. Silakan angkat tangan. Siapa yang ingin apresepsi? Kalian semua tidak memperhatikan Ibu ya pada pertemuan sebelumnya. Tidak apa-apa, karena mungkin kalian semua capek, tugasnya banyak ya. Ini kalian semua pada ngerjain tugas ya? Guru menegur siswa yang sedang tidak fokus agar kembali fokus kepada pembelajaran yang sedang berlangsung. Tugas apa nih? Tugas mata pelajaran selanjutnya ya? Ya, Bu. Iya Ibu. Teman-teman semuanya, anak-anakku sekalian, Ibu tidak akan marah, tapi Ibu ingin kalian semua saling menghargai guru-guru lain, tidak hanya Ibu saja. Jika Ibu sudah menerangkan dan Ibu sudah memberitahu tentang mata pelajaran sekarang, Ibu harap kalian semua fokus pada mata pelajaran yang sedang Ibu sampaikan. Baik? Mengerti semuanya? Mengerti, Ibu. Jika memang ada gawai, Ibu tidak apa-apa, namun tolong di silent dan jangan membuka sosial media, oke? Jika memang ada ya telepon masuk, bisa minta tolong untuk keluar kelas, oke? Ya, Bu. Baik. Sebelumnya, Ibu tanya sekali lagi, apakah ada yang ingin apresepsi sebelumnya? Guru selalu memberikan kesempatan sekali lagi kepada siswa untuk mengapresiasi pembelajaran di minggu sebelumnya. Tidak ada? Kalau begitu, Ibu yang membahas saja ya. Di minggu sebelumnya kita membahas tentang teks negosiasi. Jadi teks negosiasi itu adalah teks yang berisikan informasi, berisikan komunikasi, dialog antara pembeli dan juga penjual. Tidak hanya pembeli dan juga penjual, namun antara tokoh satu dengan tokoh satunya lagi untuk saling bertukar pendapat, tawar-menawar hingga muncul kata sepakat. Walaupun kalian tidak ada yang persepsi atau tidak ingat minggu lalu, tapi setidaknya kalian masih sedikit demi sedikit ingat apa yang Ibu sampaikan. Ciri teks negosiasi itu adalah Guru memberikan kesempatan bertanya kepada siswa untuk bertanya terkait pembelajaran yang akan disampaikan. persuasif. Ibu mau tanya kepada Selfie, apa yang Selfie tahu tentang kata persuasif? Persuasif itu bersifat mengajak atau mempengaruhi. Oke, jadi Ibu mau tanya kepada
Guru juga selalu memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk bertanya. Hal ini bertujuan agar siswa bangkit motivasi belajarnya. Kalau misalkan menurut Selvi tadi persuasif itu adalah mengajak atau mempengaruhi, apa hubungannya dengan salah satu ciri-ciri dari teks negosiasi? Hubungannya ya Bu, ya, dari ciri-ciri teks negosiasi ini, persuasif ini apa hubungannya dengan Betul. negosiasi? Di teks negosiasi ini kan muncul kesepakatan ya Bu. Jadi persuasif ini digunakan untuk meyakinkan tokoh yang satu untuk mengajak atau untuk mempengaruhi tokoh yang lain. Semuanya berikan tepuk tangan kepada Anis Nurmasito dan juga Selvi. Baik sekali jawabannya dari Selvi dan juga Anis Nurmasito, Ibu sangat bangga. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks negosiasi. Yang kedua adalah lebih dari satu pihak. Ibu mau tanya kepada Malika Tafana Zain, maksud lebih dari satu pihak itu apa dalam teks negosiasi? Izin menjawab Ibu, lebih dari satu pihak itu misalnya ketika kita transaksi atau jual beli di pasar, itu kan pasti ada pihak penjual dan pihak pembeli yang akan menjadikan itu sebuah kegiatan bernegosiasi Ibu. Saja. Terima kasih Malika, baik sekali jawabannya. Tepuk tangan semuanya kepada Malika. Oke, semuanya sudah menjawab ciri-ciri di sini kecuali ciri-ciri yang nomor 4. Guru menjawab pertanyaan dari siswa dengan menjelaskan materi. Ibu yang akan menjelaskan. Ciri-ciri nomor 4 adalah saling menguntungkan. Jadi teks negosiasi Ibu bahas di pertemuan sebelumnya. Negosiasi itu pasti akan saling menguntungkan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Jika tidak saling menguntungkan, itu mungkin ada negosiasi, tapi tidak sampai kata sepakat. Gitu. Oke, selanjutnya di sini bagaimana cara mempresentasikan teks negosiasi? Yang pertama, mendeskripsikan skenario peristiwa. Kemudian yang kedua, menentukan pemeran. Yang ketiga, menata panggung, latar dan peralatan pendukung. Yang keempat, melakukan pemeranan. Yang kelima, diskusi dan evaluasi. Sebelumnya, kalian semua sudah mempraktikkan ini pada pertemuan sebelumnya ya. Dan di sini artinya kalian semua sudah melakukan kelima hal ini, ya kan? Pemeran. Ke pertemuan sebelumnya, Selvi dan juga Malika sudah memerankan itu, sudah melaksanakan diskusi, sudah melaksanakan evaluasi, sudah menata panggung, latar, sudah ada barang untuk dijualnya, sudah melakukan negosiasi tawar-menawar hingga kata sepakat. Baik, sini Ibu akan memberikan contoh dari teks negosiasi. Semuanya kelihatan? PPT-nya terlihat Ibu. Nah, di sini ayam 1 kilo berapa Mas? 60.000 Ibu. 50.000 bisa Mas? Kalau Ibu ambil 2 kilogram, bisa Ibu. Oke, saya beli 2 kilogram ya Mas. Oke, totalnya 100.000 ya Ibu. Tentukan di mana kesepakatan terjadi. Angkat tangan. Saya Bu, di akhir percakapan. Di akhir percakapan yang ini. Oke, ada lagi yang lain? Tidak? Cukup? Baik. Letak kesepakatan dalam dialog tersebut terjadi ketika pembeli menyetujui harga yang ditawarkan penjual, yaitu 2 kg menjadi 100.000. Oke. Baik teman-teman, itu tadi adalah teks negosiasi, penjelasan teks negosiasi dari Ibu, dan ini adalah tempat-tempat teks negosiasi yang bisa terjadi. Nah, seperti di sini adalah di pasar, kemudian ini di Sekolah, ini di rumah, bisnis, di kantor, itu di mall. Jadi teks negosiasi itu bisa terjadi di mana saja, tidak hanya jual membeli, tapi juga bisa seperti meminta pertemuan ataupun dan lain-lain sebagainya ya teman-teman. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Dan di pertemuan selanjutnya, berdasarkan semua gambar tempat-tempat teks negosiasi ini, Ibu ingin kalian memilih salah satu di gambar di atas dan membuat skenario dari teks negosiasi. Pada penutup, guru memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan dan dikumpul pada pekan depan. Dan itu akan
Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, guru memberikan kesempatan bagi siswa yang ingin merefleksi. Siapa yang ingin merefleksi? Kalau tidak ada, ibu tunjuk ya. Ibu. Iya nih, selfie. Ibu ingin selfie merefleksi pertemuan kita pada pagi hari ini. Baik, jadi Ibu tadi sudah menyampaikan terkait dari ciri-ciri dari teks negosiasi ya. Yang pertama adalah persuasif, artinya dalam teks negosiasi itu berisikan tentang mempengaruhi, mengajak lawan negosiasi kita untuk sepakat dari hasil negosiasi. Kemudian yang kedua terdiri dari lebih dari satu pihak, dan yang ketiga biasanya sih jujur apa enggak? Kita ini belum jawab loh. Kemudian yang ketiga itu dalam teks negosiasi itu berisikan dialog untuk mencapai kesepakatan, dan yang terakhir adanya saling menguntungkan antara misalnya pembeli atau penjual yang ada pada teks negosiasi. Kemudian tadi juga menyebutkan tempat-tempat di mana kita bisa melakukan negosiasi seperti di sekolah, di rumah, di mall, di tempat kerja, di kantor, dan lain sebagainya. Dan setelah itu Ibu Nabila menugaskan kita untuk memilih salah satu tempat tersebut berdasarkan gambar, kemudian kita membentuk atau menciptakan sebuah skenario berdasarkan gambar yang kita pilih. Itu Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu. Baik, semuanya beri tepuk tangan yang meriah untuk selfie. Ibu senang pada pagi hari ini semuanya bisa aktif ikut pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Semuanya aktif, semuanya saling berdiskusi, semuanya saling memperhatikan Ibu ya. Ibu harap di pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian bisa tetap seperti ini ya. Ikut membersamai pertemuan kita. Baik, Ibu ingin. Sebelum menutup pembelajaran, guru menutupnya dengan doa terlebih dahulu. Tadi Anisha memimpin doa, Ibu ingin sekarang bertiara apa memimpin doa? Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, mari berdoa menurut kepercayaan berdoa berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga semuanya sehat. Wah, Anis mengantuk ya. Sepertinya kelas ini membuat mengantuk ya. Wah, ternyata betul sekali suasananya hari ini mendung. Baik, kalau begitu semuanya sehat-sehat. Ingat ya tadi tugas Ibu. Akan kelas, guru mengingatkan kembali kepada siswa akan tugas yang akan dikumpulkan pada minggu depan. Memilih salah satu gambar dan kemudian membuat skenario. Oke, baik. Semuanya dikerjakan tugasnya ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Udah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Nurul Masito dengan NPM 221304146 sebagai observer lisan yang akan menilai Ananda Nabila Afrina sebagai guru pada keterampilan menjelaskan pelajaran. Untuk komponen yang pertama, Nabila sudah menyadari adanya keterbatasan perbendaharaan kata-kata dan ungkapan yang dimiliki siswa. Oleh karena itu, Nabila tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit. Kemudian Nabila juga sudah menghindari penggunaan kata-kata yang meragukan dan yang berlebih-lebihan. Kemudian untuk komponen yang kedua yaitu penggunaan contoh dan ilustrasi. Di sini Nabila sudah memberikan contoh yang cukup untuk menanamkan pengertian dalam penjelasan materinya, kemudian menggunakan contoh yang relevan. Dan Nabila sebagai guru juga sudah menggunakan contoh yang sesuai dengan usia, pengetahuan, dan latar belakang siswa.
komponen yang ketiga, yaitu pengorganisasian, Nabila sebagai guru sudah menunjukkan dengan jelas pola atau struktur sajian, khususnya hubungan antara contoh-contoh dan generalisasi. Kemudian Nabila juga sudah memberikan butir-butir penting dalam setiap penjelasan materinya. Kemudian Nabila juga sudah mengadakan variasi suara dalam memberikan penekanan, memberi penekanan yang berbeda dengan cara menunjukkan mimik wajah, isyarat, ataupun dengan gerakan badan pada saat menjelaskan materi pelajaran. Nabila sebagai guru juga sudah menggunakan gambar-gambar pada saat menjelaskan materi pelajaran. Kemudian untuk komponen yang berikutnya, yaitu balikan, guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman, minat, atau sikap siswa juga sudah dilakukan oleh Nabila sebagai guru. Dan Nabila juga sudah menggunakan balikan itu untuk menyesuaikan ketepatan atau mengubah maksud penjelasan yang dijelaskan oleh Nabila. Sekian penilaian saya sebagai observer lisan pada Ananda Nabila Afrina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.